wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Musalla Al-Ittihad yang kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur atas segala nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersalawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina wa ala sayyidina wa ala qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Semoga yang sehat dijaga kesehatannya dan juga yang sakit diberi kesembuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin bab sabar. Hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang insyaallah sangat familiar dan tetap akan kita pelajari karena kita ini disebut oleh orang Arab. Orang Arab itu punya suatu istilah yang menggambarkan hakikat manusia. Ini ku al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia niku panggenane salah lan subeh niku. Terus banyak ayat Al-Qur'an yang redaksinya atau sebutannya niku fadzakir dan ilingno dan ingatkanlah. Ada juga yang wadhkur dan ingatlah. Ada yang kata-kata dan ingatlah niku disembunyikan. Sering ada ayat yang berbunyi wa'id. Wa'id itu artinya dan ketika. Sebenarnya ada kata yang tersembunyi wadhkur id dan ingatlah ketika. Niku terus diurus iling-iling. Di antaranya ayat yang ada id yang wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan banyak kalimat. Nah, kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Kemudian wa'id najainakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkanmu wahai Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya yang menyiksanya. Banyak sekali di Al-Quran redaksi yang menyuruh atau merintahkan kita untuk mengingat. Tujuannya adalah kita mengambil pelajaran dan memang untuk mengingat bahwa diri kita ini memang perlu mengingat-ingat, karena sejatinya mriki sering subeh. Hadis yang akan kita pelajari yang kula sebut hadis familiar. Namun ini merupakan hadis yang luar biasa yang menunjukkan keistimewaan orang yang beriman. Artinya mugi-mugi hadis ini ada pada diri kita. Kalau tereng berarti kedah ditingkatakan. Napa niku? An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala. Dari Suhaib. Suhaib niki disebut sebagai Abu Yahya. Dari Abu Yahya. Namanya siapa? Suhaib. Suhaib ini anaknya siapa? Sinan. Disebut bin Sinan radhiyallahu anhu. Allah ridha terhadapnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Ajaban li amril mu'min. Ajab itu takjub, menakjubkan.
ajaban di amril mukmin, betapa menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Nah, niki yang menyebutkan niki Rasulullah Muhammad SAW niku kagum terhadap seseorang yang ada iman pada dirinya. Seorang mukmin itu menakjubkan sekali urusan hidupnya, menakjubkan sekali pribadinya, menakjubkan sekali perilakunya, menakjubkan sekali nopo sifatnya atau tingkah lakunya. Niki baru pembukaan. Nanti ada yang dimaksud keterangan dari nopo yang dimaksud oleh Rasulullah menakjubkan perkaranya ini adalah nopo. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya atau perkaranya atau tingkah lakunya semuanya itu baik baginya. Nggih, tentu sih urusan itu yang mukmin itu atau kehidupannya orang mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Kenapa Pak Rasulullah SAW niki menegaskan bahwa semua niku baik? Ya karena adanya iman itu sendiri. Ya. Perlu kita ketahui kehidupan kita niki boten mungkin enak terus. Boten enak terus. Boten mungkin sehat terus, nggih boten mungkin sakit terus. Enten wayahe eco, enten wayahe boten eco. Enten wayahe jembar, enten wayahe sempit. Enten wayahe lancar, enten wayahe boten. Enten wayahe sehat, enten wayahe sakit. Nah niki terus Rasulullah kok semua baik. Nah niki kalau orang tidak beriman mungkin akan pas boten eco, pas boten sae, pas boten lancar, pas sakit niku menimbulkan dosa karena perilakunya. Tapi kalau beriman menimbulkan pahala karena kesabarannya. Niku lho. Bab kita tadi bab awal bab sabar. Disebutkan di sini keterangannya walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal seperti ini tidak akan berlaku kecuali bagi seorang yang beriman. Nggih, semua urusan hidupnya niku mbuh pas positif, mbuh pas negatif, mbuh pas eco, mbuh pas boten niku sae bagi orang mukmin. Yang tidak beriman tidak. In asabathu sarra syakara. Niki baru masuk penjelasan atau penjabaran dari ajaban niku, dari kata-kata betapa menakjubkan orang mukmin itu. Yaitu apabila asabathu sarra, apabila dia mendapati kelapangan, kebahagiaan, kesenangan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka kesyukuran ini baik baginya. Lho nggih, syukur niku sesuatu yang istimewa, dijanjikan oleh Allah tambahan rezeki dan nikmatnya bagi mereka yang bersyukur. Bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Nah, ini perlu bagi kita untuk berusaha menjadi golongan yang sedikit itu. Nggih. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ada ayat yang berbunyi seperti itu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Loh, ternyata syukur pada Allah niku nggih takwa. Takwa niku bentuk syukur juga. Terus syukur niku sering kita bahas, tidak cukup hanya dengan lisan. Contoh di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami telah memberimu banyak nikmat. Al-Kautsar niku banyak nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu ikhlas karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Loh, ternyata setelah Allah menyatakan bahwa sudah banyak sekali nikmat yang diberikan pada kita, tidak diperintahkan bersyukurlah dengan mengucapkan alhamdulillah. Disuruh apa niku salat. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah. Ternyata kesyukuran itu tidak cukup hanya lisan, tapi juga perbuatan. Niki buktine, salatlah engkau. Salat niku hubungan hamba dengan Allah. Hubungan napa lek ngeten iki? Vertikal nggih. Kalau gini horizontal. Hubungan vertikal niku fasholli. Ternyata tidak cukup juga bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu dengan perbuatan yang sifatnya atau hubungannya itu vertikal, hanya antara hamba dengan
Allah, tapi wanhar dan berkurbanlah. Ini maksud berkurbanlah niki nggih napa peduli sesama niku. Berarti horizontal juga harus baik. Karena orang bersyukur ternyata salah satunya gini kok dengan berbagi. Nah, di antara cara berbagi wanhar niku napa berkurban. Syakara bersyukur, maka kesyukuran itu baik baginya. Nggih, enggak akan merugikan seseorang jika seseorang itu bersyukur. Sebaliknya wa in asabathu dharra sabara. Tapi sebaliknya jika dia tertimpa atau mendapati dalam hidupnya ini dharra, kesempitan, kesulitan, musibah, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka kesabaran itu baik baginya. Dalam Al-Qur'an yang kemarin kita bahas baru satu ayat, ini saya satu ayat yang kita bahas, saya tambah satu ayat hari ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Niku ayat surat Az-Zumar ayat 10. Napa niki artine? Innama yuwaffas sabirun. Dan sesungguhnya orang-orang sabar nanti itu yuwaffa, diberi pahala dengan sempurna. Ajrahum niku pahala mereka diberi dengan sempurna, cakep, bighairi hisab, tanpa terbatasi, tanpa batas. Berarti pahala nanti yang sabar niku mboten enten batase, mboten saged diunekno. Saking wah pokoke mangke to mriku nggih mestine swarga. Ngoten. Itulah kenapa dikatakan orang sabar khairan fakana khairan lahu. Nah, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa hayatul muslim bima fiha min masarrah wa madarrah kulluha khair wa ujira lahu indallah wa ajrun atau ujira lahu indallah. Kehidupan seorang muslim bima fiha min masarrah wa madarrah, di dalamnya itu pasti ada masarrah. Masarrah niku kebaikan, keenaan, kebahagiaan, kelapangan, kesenangan, kemudahan. Wa madarrah atau mudarrah, dan ada yang tidak menyenangkan, musibah, bahaya, terus pokoknya hal-hal yang tidak mengenakkan secara lahir nggih. Kulluha khair, semua itu baik. Wa ajrun lahu indallah, dan baginya ada pahala di sisi Allah. Kata al-mu'min al-kamil, orang yang imannya sempurna, yashkurullah ta'ala fis sarra, dia akan bersyukur pada Allah ketika lapang. Wa yasbiru 'ala dharra, dan bersabar ketika sempit atau kesusahan. Fayanalu khairat daraini, maka karena seperti itu peramainya mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amma naqisul iman, adapun orang yang kurang imannya, fa innahu yatadajjar wa yatasakhat minal musibah. Orang yang kurang iman, dia akan murka, tidak suka, marah, mangkel, ngersulo minal musibah, ketika ada musibah dalam kehidupannya. Maka bahaya. Kenapa? Fayatajamma alaihi nasibuha wa wizru sakhatihi. Maka yang seperti ini eman. Kenapa? Berdosa plus gak menyelesaikan musibahnya itu. Ketika ada musibah, ada kesusahan, ada kesulitan, ya itu kan sudah takdir, dijalani dengan sabar mendapat pahala. Kalau ternyata tidak sabar, mangkel, muring-muring, gusar, wah, menapa niku murka, gak karu-karuan ngoten nggih. Sudah musibahnya nggih gak langsung hilang saat itu juga, gak langsung selesai, plus nambah dosa. Nah, ngoten dadi eman. Wala ya'rifu nikmah qadraha. Dan juga kalau orang yang imannya kurang, wala ya'rifu nikmah qadraha, tidak dapat dengan mudah bersyukur. Tidak dapat dengan mudah merasakan nikmat Allah SWT, angel syukur. Fala yaqum bihaqqiha wa la yashkuruha, maka tidak dapat mensyukuri nikmat tersebut. Fatan qalibun nikmah fi haqqihi nikmah, maka karena enggak bersyukur, niki perbedaan orang yang iman tadi sempurna dengan orang yang kurang imannya, maka yang seharusnya nikmat itu menjadi nikmat baginya, karena ketidaksyukurannya, maka nikmat itu beralih menjadi malapetaka. Karena uripe angel syukur, mboten mudah mensyukur nikmat yang ada niku. Bapak Ibu kang kula hormati lan dimuliakan Allah SWT, mugi-mugi nggih mriki dengan ngaji satu hadis kata ngaten niki dan satu ayat tadi surat Az-Zumar ayat 10 niki nambah
keimanan yang memiliki lebih semakin hari semakin sempurna. Ciri-ciri yang niku wau namung kalih 2S niku syukur lan sabar. Mboten enten sing nomor 3 niku sabar nggih dan lain sebagainya. S namung kalih mugi saged nggih nglampahi pas eco nggih syukur, pas kok enten mboten eco nggih sabar lan sabar. Mugi ingat bermanfaat, kirang lebih pun yang ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.